Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dewasa ini kita dihadapkan pada munculnya kelompok-kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang lain, kaku, dan kelompok yang lain yang justru gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Selain itu, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung meremehkan aturan-aturan agama dan bahkan cenderung permisif. Kedua kelompok itu tergolong ke dalam kelompok ekstrim kanan atau At-Tatarruf al-Yamini dan ekstrim kiri atau At-Tatarruf al-Yasari yang bertentangan dengan wujud ideal dalam mengimplementasikan ajaran Islam di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai sebuah bangsa yang besar harus mampu mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah sikap keberagamaan yang moderat, wasatiyah, yang terbaik, adil, fair, berada di posisi tengah antara dua kutub ekstremitas itu. Seorang mufasir kontemporer dari Libya, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, di dalam bukunya Al-Wasatiyah fil Qur'anil Karim mengatakan bahwa wasatiyah di dalam Al-Quran itu paling tidak memiliki 4 karakteristik yang paling penting. Yang pertama adalah karakteristik al-khairiyah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang moderat, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dalam surah Ali Imran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Salah satu makna dari al-wasatiyah adalah al-khairiyah atau umat yang terbaik. Ibnu Katsir mengatakan makna wasat di sini adalah yang terbaik. Sebagaimana jika dikatakan untuk orang-orang Quraisy, dia adalah ausatul Arab. Yang dimaksud di situ adalah kebaikan dari sisi nasab dan tempat tinggal yang terbaik. Terkait dengan tafsir ayat itu, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Karena itu maknanya adalah mereka sebaik-baik umat dan orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Makna dari kata al-wasatiyah yang kedua adalah al-adlu. Makna adil telah disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saat menafsirkan firman-Nya ummatan wasatan, Al-Baqarah 143, dengan sabdanya bahwa maknanya adalah adula, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, al-wastu maknanya adalah al-adlu atau adil. Sementara dalam riwayat Imam Tabari disebutkan bahwa firman-Nya ummatan wasatan, maknanya adalah adula atau umat yang adil. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kata wasat atau pertengahan maknanya adalah al-adlu atau keadilan. Kemudian Al-Qurtubi berkata, bersikap adil adalah paling penting yang diwajibkan atas umat Islam. Bahkan sikap adil menjadi hal yang paling membedakan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya. Allah tidak mencukupkan untuk mewajibkan adil atas umat ini, bahkan lebih jauh dari itu, ingin menjadikan sikap adil ini sebagai bagian dari sifat-sifat yang melekat pada diri orang-orang muslim. Maka Allah perintahkan agar menegakkan keadilan, bahkan menjadi penegak di antara manusia karena Allah saja, bukan karena adanya rasa cinta, karena hubungan darah atau kekerabatan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam At-Tabari mengatakan saat menafsirkan bahwa Allah maksudkan dengan ayat itu adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad, hendaklah kalian bersikap adil, menjadi sifat dan akhlak kalian dengan senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah, dan menjadi saksi dengan adil baik terhadap musuh-musuh kalian ataupun kepada teman dan kerabat kalian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Makna wasati yang ketiga adalah kemudahan atau al-yusru, dan menghilangkan kesulitan atau raf'ul haraj. Pemahaman seperti ini tepat sebab di antara ciri paling menonjol dari wasatiyah di dalam Al-Quran adalah at-taisir wa raf'ul haraj, memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Islam ini adalah agama yang wasat, agama yang adil, agama yang moderat, agama yang berada di posisi tengah, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan, tidak ifrat, tidak pula tafrid. Kemudahan dan menghilangkan kesulitan adalah posisi tinggi yang ada di antara ifrat dan tafrid, antara tasyaddud dan tanattu, antara ihmal dan tadji, antara melalaikan dan menyanyiakan. Dalil-dalil tentang kemudahan ini tentu banyak sekali dalam Al-Quran. Al-Baqarah 185 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Al-Insyirah ayat 5 dan 6, innamal usri yusra, karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan adanya kemudahan atas umat ini. Al-Qasimi di dalam tafsirnya mengatakan, saya berpendapat jika kalian dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda, maka sesungguhnya yang lebih dari keduanya lebih benar untuk umat ini adalah untuk jadi pilihannya. Para ahli tafsir berkata dalam tafsir mereka terhadap surat Al-Baqarah tersebut bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi menginginkan kesulitan atas umat mereka, yakni umat Islam ini. Posisi makna yang keempat dari al-wasatiyah adalah al-bainiyah, atau posisi di antara dua sisi. Sesungguhnya al-bainiyah adalah salah satu dari sifat yang melekat
kepada kata al-wasatiyah. Sesungguhnya penyebutan kata al-bainiyah secara mutlak menunjukkan pada posisi sesuatu di antara dua atau banyak hal, baik secara indrawi ataupun secara maknawi. Tatkala kita mengatakan bahwa wasatiyah harus memiliki al-bainiyah, bukan berarti yang dimaksudkan adalah keantaraan sisi, namun maksudnya lebih dalam dari itu, sebab kata ini memberikan indikasi aplikatif bahwa di dalamnya ada keseimbangan dan penegakan. Al-bainiyah jauh dari ekstremitas, baik yang bersifat tafrid maupun yang bersifat lalai atau ifrat. Dengan demikian al-bainiyah adalah sifat yang terpuji. Karena itu tidak aneh bila jumhur ulama menghubungkan antara kata al-wasatiyah dengan kata al-bainiyah, karena adanya asal usul bahasa dan derivasinya yang sama. Inilah yang gampang merasuk ke dalam pikiran kita jika disebut dengan kata al-bainiyah dipahami secara bebas. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, saya melihat bahwa kata wasat ini bermakna juz atau bagian, yakni yang ada di antara dua sisi, seperti kata wastuddar, maknanya adalah di tengah-tengah rumah. Menurutnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat wasat kepada mereka umat Islam karena posisi mereka yang berada di tengah-tengah dalam sikap keberagamaannya. Mereka bukan orang-orang yang hulu atau berlebihan sebagaimana hulunya orang-orang Kristen dalam hal kerahiban dan ungkapan mereka tentang Nabi Isa. Tidak juga mereka termasuk orang-orang yang mengurang-urangi sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengubah kitab suci, membunuh para nabi mereka dan mendustakan Tuhan mereka. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya kelompok yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berada di posisi tengah umat ini, sebagaimana mereka adalah umat pertengahan di tengah-tengah umat manusia. Mereka berpaham wasatiyah dalam bab sifat Allah antara ahli ta'til al-jahmiyah dan ahli tamsil al-musyabbihah. Dalam bab ancaman Allah, maka Ahlus Sunnah berada di antara Murji'ah dan Al-Wadiyah, Murji'ah Al-Wa'idiyah dengan Qadariyah dan yang lainnya. Sementara dalam bab Al-Asma, iman dan ad-din, maka umat wasatiyah berada di antara Haruriyah dan Mu'tazilah. Dalam sikapnya terhadap para rasul, umat Islam yang wasatiyah berada di antara kaum Syiah Rafidah dan Khawarij. Yusuf Al-Qardawi berkata, yang kami maksud dengan wasatiyah adalah at-tawassut atau menengah-nengai, at-ta'addul, bersikap adil di antara dua sisi yang berhadap-hadapan atau yang berbeda, di mana tidak memberikan pengaruh kepada satu sisi dan menyingkirkan yang lain, tidak mengambil dari yang satu melebihi haknya dan melecehkan yang lainnya, lalu berbuat zalim kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jama'a rahimakumullah. Islam wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas masuk oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain mulai masuk dan diajarkan di Indonesia. Termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran
Islam atau ajaran ulama Nusantara antara lain dengan mengembalikan pemahaman Islam wasatiyah. Praktek amalia keagamaan Islam wasatiyah meliputi tawassut, mengambil jalan tengah, tawazun, seimbang, i'tidal, lurus tegas, tasamuh, toleransi, musawah, egaliter, syurah, musyawarah, islah, reformasi, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, tatawur, wabtikar, dinamis dan inovatif, tahaddur, beradab dan berkarakter. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan kepada para jamaah, para tokoh masyarakat, para alim ulama. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, memberikan pemahaman dan pencerahan spiritual kepada kita semua. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Semua kita semua selalu diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa memerankan Islam di Indonesia ini sebagai ummatan wasatan, umat penengah di antara umat-umat lainnya. Selain itu, kita juga berdoa semua kita semua yang hadir di masjid ini selalu diberi kemudahan dan kesuksesan di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari, diberikan keberkahan hidup dan keberkahan rezeki, diberi kesehatan dan usia yang panjang, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Amin ya mujibas sailin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wahdhil kafarat a'dad-din. Allahumma aslih ar-ra'iyah wal ra'iyah waj'al baldatana hadi Indonesia wa saira buldanil muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah waj'alna min su'ada'id daraini fi afiyati wa salamah ya dzal jalali wal izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin